Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa lagi di kegiatan online kita di acara ngopi seduh kopimu mari ngobrol bersama. Ini saya single fighter bersama tamu kita nanti akan kita perkenalkan. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini tentu saja semuanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sebagai suri teladan terbaik untuk kita semua. Perkenalkan, ini siapa namanya Mas? Mas Anantiatri Angga Putu Salamun, bisa dipanggil Angga. Mas Angga. Angga. Bukan Mas Rangga ya? Bukan. Soalnya akhir-akhir ini di media sosial yang inisialnya R itu Banyak. mengkhawatirkan. Astagfirullah. Jadi saya tadi selamat ini Angga. Biasanya kan Rangga dipanggil Angga. Angga. Tapi ini murni Angga. Ya. Ini usianya berapa? Usianya 20 tahun, alhamdulillah. 20 tahun. Masih muda banget. Masih muda, separuhnya saya. Jangan usia, jangan. Ini usia 20 berarti usia kuliah. Ya, kuliah. Saya dapat info A1 katanya ini habis Quran ya. Alhamdulillah. Quran. Diberi Orang awam kesempatan. seperti saya ini dengar, saya yakin kamu mewakili teman-teman yang di rumah, dengar orang hafiz Quran itu rasanya pengen ngetes. Nanti kita akan tes. Saya sudah buat contekan. Ya sebenarnya nggak pantas orang hafiz Quran 30 juz terus dites sama orang yang maksudnya hafalnya dipakai kurang. Tapi memang di orang-orang awam itu biasanya kalau hafiz Quran rasanya pengen ngetes, oh boyok gitu. Penasaran. Penasaran. Padahal memang Al-Quran ini kan diturunkan oleh Allah, kita diberi kemudahan ya Mas. Iya. Sebagai petunjuk juga. Sebagai petunjuk. Ya setidaknya kalau kita nggak hafal-hafal banget ya rajin baca. Iya. Minimal aja blas. Plus nggak tahu itu malah bahaya. Bahaya. Minimal tidak menyelisih isi tentang Al-Quran. Ini Mas Angga usia 20 tahun, habis Quran. Ini sekolah di mana sekarang? Sekarang kuliah di Mahat Abu Bakar. Mata Bulan. UMS Solo. Ya. SD. SD di SDIT Abu Ja'far, Munggur, Masuk Gedang. Iya. Islam semua. Iya. SMP? SMP juga SMP di Abu Ja'far, Jogedang juga. SMA? SMA di Pondok Pesantren Baitul Quran. Ini dari SD, SMA. SD, SMP, SMA. Islam semua. Islam semua. Alhamdulillah. Dunia. Alhamdulillah. Tapi siapa yang mengejar akhirat, insya Allah dapat. Iya. Itu pasti. Pasti. Kemudian ngapal ke Quran tuh Mas, kok ngapal ke lagu-lagu aja dibanding Gampang nggak pakai lagu, Mas? apa lagunya yang sekarang trending itu limbo-limbo. Limbu-limbu. Emang tahu limbo-limbo? Limbo-limbo Korea nih, bukan limbo sini. Nah, motivasinya apa Mas? Motivasinya sebenarnya pengen hafal Quran itu gara-gara ngerti suatu hadis. Nah, hadisnya itu terangkan gini. Dikatakan orang yang hafal Quran itu bisa memberikan syafaat dan memberikan mahkota kepada orang tua. Oh, Nah, mahkota. Ya, itu kan awam gitu, Mas. Awam. Nah, setelah ditelaah ternyata hadisnya dhaif. Cuman dari diri saya kan hadisnya ini menjadi motivasi sih, enggak apa-apa lah. Ya, motivasi kebaikan. Jadi entah kedepannya nanti di akhirat nanti mau dikasih apa, ya pastinya yang terbaik lah. Itu ya terserah Allah. Jadi motivasi saya itu. Jadi pengen bahagiain orang tua juga. Jadi kan otomatis kita membahagiakan, mengasih mahkota itu kan membahagiain orang tua juga. Dari surga lagi. Iya, Dan tentang syafaat 10 itu yang lah itu juga. Cuman hadisnya dhaif juga. Tapi lebih cenderung yang motivasi. yang mahkota tadi. Jadi motivasi kalau anak zaman sekarang, Ya. motivasi pengen bahagiain orang tua itu dari PNS. Iya. Pasti. Apa ya? Jadi artis. Ya. Jadi Influencer. influencer, selebgram. Ya. Tapi ini masya Allah sekali motivasinya tentang akhirat. Dan saya yakin orang tua panjenengan adalah orang tua yang luar biasa. Alhamdulillah. Doanya mesti Robi Habib Nasolikin. Jadi anak yang soleh. Amin. Jadi ada keterkaitan. Ya. Nah, ini usia berapa Mas? Waktu tak hafiz Quran. Pas hafal itu saya prosesnya itu kan saya SMA 4 tahun.
SMA. Tahun pertama itu masuk kelas persiapan kelas idat. Nah, tahun pertama ini itu pokoknya difokusin buat hafal Quran. Jadi istilahnya saya hafal itu 1,5 tahun. Jadi saya kelas 10 semester 1 akhir. Ya sekitaran Desember. Apa pas SMP itu sudah mulai menghafal? Kalau SMP udah, alhamdulillah Berapa udah. juz, Mas? Udah, kalau lulus SMP itu saya hafalnya 10 juz, cuman bisa dites cuma 5 juz. Tuh. Jadi agak ya gitulah. Iya. Jadi perjuangannya Masya Allah. Iya. Perjuangannya tetap ada apa ya? Ada kendala. Ya, banyak banget ya Mas. Nah, Jujur saya ini. SMP aja sudah 10 juz ya. Saya Alhamdulillah. tidak memandang setelah dites 5 juz saya nggak Iya. memandang itu. Karena usia saya SMP itu juz blimbing. Kan jadi joknya bapak-bapak kayak gitu. Iya. Juz berapa? Juz 30. Orang lain masih sudah termotivasi untuk 1 juz, 2 juz, 3 juz, setengah dari Al-Quran. Kita masih pakai jok juz jago, juz mangga. Motivasi sudah, kemudian usia setarnya hafalan sudah. Ya. Nah, kalau sudah hafal kayak gini kan jaga. Ya. Katanya itu kalau menjaga itu lebih sulit daripada Ya. memperjuangkan. Betul sekali. Oh betul. Betul sekali. Gimana cara jaga hafalan itu tetap ada di dalam? Ya. Kalau saya, iya sering banyak pemotivasi Al-Quran yang ngajarin. Biasanya orang-orang nerangin tuh, ya banyak-banyak dibaca setiap harinya. Kalau saya jujur sering dibaca, di murojaah juga. Jadi ada waktu sendiri buat baca, ada waktu sendiri buat hafal. Misal kan 1 juz ada 20 halaman. Nah, itu bisa setiap hari 5 halaman. Dan itu konsisten istiqomah setiap hari Ya, dicatat. itu harus. Ya. Biar bisa terjaga dan kalau nggak gitu nggak bakalan bisa. Soalnya kuncinya murojaah kan mengulang. Kita mengulang, kita udah punya modal di awal, udah modal menghafalnya. Ketika mengulang insya Allah lebih gampang daripada Tapi yang susah itu istiqomahnya. Gitu. Dan Allah pasti akan mempermudah. Nah, sebenarnya kata-kata mempertahankan lebih sulit, terus ngafalin lebih sulit itu sebenarnya kurang pas lah. Kita kan sudah bertrack lah pada jalan yang lurus. Masa sih Allah nggak mau nolong kita? Janji-janji Allah kan sudah jelas. Jelas banget. Allah bersama orang beriman, bersama orang takwa dan lain sebagainya. Jadi triknya itu mengulang. Iya, pokoknya mengulang terus. Dibaca, ulangi. Gimana dengan ini, Mas Angga? Dengerin musik nggak? Ya itu. Saya tidak bertanya musik itu haram. Iya. Maksudnya gini, orang habis Quran itu kan pasti yang didengerin ya bacaan Quran. Iya. Tapi dengerin musik nggak? Kayak orang awam. Ya saya lah. Iya. Saya jawab, sebenarnya dengerin musik boleh, cuman ketika kita proses menghafal itu kalau bisa jangan. Akan mengganggu. Iya, itu salah satunya. Jadi kita nggak fokus hafalannya, tapi malah fokus ke musiknya. Soalnya musik itu gampang diinget-inget itu gampang banget. Makanya itu. Takutnya ke distraksi itu. Gitu. Yang nggak tahu artinya, wow, itu bisa. Bahkan sekali terngiang. Iya. Bisa, tapi ya ini sebenarnya buat muhasabah akhir tahun juga untuk teman-teman yang mungkin seusia 30, 40 dan lain sebagainya tidak jadi penghafal Quran, ya setidaknya mengurangi lah kisah-kisah dunia ini. Jadi musik itu berarti ganggu juga. Iya, termasuk saya pernah ngalamin juga. Itu ketika ngafal ada kayak di rumah. Itu drama di rumah. Pas saya pulang dari pondok, coba murojaah, terus dengerin musik, dengerin musik itu rasanya di otak itu kayak putrek gitu rasanya gimana. Iya. Seperti minyak dicampur air. Iya, kayak namanya yang munkar sama yang bagus, yang alami nggak bisa sih gitu. Ya, kayak gitu misalnya kayak gitu. Ini bisa tuh. Ini yang kalian yang mau. Alhamdulillah. Gimana dengan godaan wanita? Usia-usia jenengan ini usia-usia yang cinta-cinta monyet. Iya, itu labil banget rasanya. Oh, itu salah satu yang harus jaga itu juga sih. Soalnya kalau kita udah klop sama yang namanya cewek itu udah susah. Susah dalam artian kan kita ngafal dalam kebaikan, terus kita kenalan sama cewek, pacaran kayak pacaran gitu. Jadi kan misalnya
yang baik dicampur sama yang buruk nggak bisa. Gitu. Bakal mengurangi konsentrasi juga, bakal ngafal jadi sulit termasuk juga. Itu ngaruh banget itu. Nah, kita kan kalau menghafal Quran itu kan diwajibkan untuk menjauhi yang mungkar-mungkar. Iya, karena isinya Al-Quran kan juga termasuk ada Iya. deketin aja nggak boleh. Itu. Makanya dari itu. Berarti sebagai penghafal Quran itu bukan sekedar ngafal, tapi juga mengamalkan. Ya, pasti itu. Kalau enggak, ya wes Al-Quran ini cuma dibocor di rasa. Sebagai bacaan. Nah, Mas Angga kan SD-nya Islam, IT kan Islam, SMP kan pondok, SMA-nya pondok. Kemudian ini kan kuliah nggak pondok ya? Nggak pondok. Kalau hidup di lingkungan pondok, itu insya Allah lebih mudah. Iya. Karena sudah terstruktur oleh support system, jam sholat, jam hafalan dan lain sebagainya. Pondok kan sudah punya sistem yang sangat bagus. Iya. Nah, gimana setelah saat ini kuliah, kemudian pulang ke rumah juga bukan lingkungan pondok. Gimana cara mengaplikasikan hafalan-hafalan itu terjaga? Termasuk tadi kayak menjaga dari musik. Kemudian apakah menjaga pergaulan juga pengaruh? Karena kan sistemnya sudah beda ketika kita hidup di sosial sama hidup di pondok. Gimana Mas? Itu kan kita di pondok itu diajarkan buat memanage waktu. Jadi waktunya ini harus ini harus ini. Waktunya hafalan harus hafalan. Disiplin ya? Lah, itu kalau saya pribadi saya terapkan di rumah seperti biasanya habis maghrib sampai isya. Pokoknya aku harus hafalin, harus murojaah. Itu udah gara-gara di pondok udah termindset di pondok kayak gitu, jadi di rumah ke bawah kalau saya gitu. Mungkin di antara teman-teman juga ada yang gitu, juga ada yang enggak gitu. Nah, terus untuk membagi yang lainnya seperti kita kehidupan dunia kayak kita bergaul sama lawan jenis itu, kalau saya jujur bergaul dengan lawan jenis itu belum begitu gimana ya? Intens kayak ya terintens banget. Soalnya kuliah juga saya ketemu sama cowok. Terus di rumah juga ya nggak ada kayak gitu. Ya ada teman-temannya gitu. Usia 20 ini lagi rame-rame. Iya. Ya alhamdulillah gitu, Mas. Punya media sosial juga? Punya. IG punya? Punya IG. Oh, punya IG juga? Punya IG, punya TikTok. Oh, punya TikTok juga? Iya. Buat apa TikTok? Buat ladang kebaikan. Oh, berarti ada dakwah. Karena TikTok itu kan image-nya jelek karena yang itulah. Tapi sekarang kalau pandangan saya juga punya TikTok. TikTok itu sekarang bergeser, sekarang jadi bisnis. Belanja lebih murah dan lain sebagainya. Marketplace aja sekarang kegeser. Cuman memang nggak dipungkiri bahwa TikTok itu nyebar auratnya. Itu. Termasuk IG. Tapi lebih ngeri TikTok. TikTok sih. Tapi tergantung kitanya Pak, nyarinya apa. Kita follow yang apa. Buka apa, biasanya yang muncul itu di media sosial beranda. Netral sih, ya kan. Kayak dunia ini kan luas ya, tinggal kita gaul sama siapa. Kalau kita cinta sama Al-Quran, ya kita akan berada di lingkungan orang-orang yang cinta dengan Al-Quran. Latar belakang ini, apa itu latar belakangnya menghafal Quran itu gimana sih? Latar belakangnya tuh dulu itu sebenarnya saya sejak SMP itu nggak pengen jadi, maksudnya nggak berniat untuk menghafal Al-Quran, pengennya sekolah di negeri udah kayak gitu biasa. Terus tiba-tiba daftar beberapa sekolah nggak keterima. Iya, masuknya malah di pondok. Iya, di pondok. Iya, saya pas awal-awal mondok itu juga sering-sering nangis, sering-sering kangen, pasti itu. Itu SMP, Mas. SMP. Usia yang dekat sama orang tua. Jadi banyak yang percaya itu wajar. Iya. Terus akhirnya kan lama-kelamaan udah kerasan, terus ada tahfidznya juga, terus setiap hari menghafal, SMP lulus, orang tua saya bilang, kamu nanti lanjutnya di pondok tahfidz aja, nggak usah pondok soalnya eman-eman hafalanmu nanti hilang gitu. Ya udah, langsung daftar SMA pengen yang bagus di Iskarima gitu. Saya buat merek ya. Iskarima, cuman nggak keterima, ya mungkin belum jodohnya di situ. Akhirnya di Baitul Quran.
alhamdulillah itu ada progres. Tahun pertama ada semangat gara-gara faktor teman juga. Faktor teman, terus saya fastabikul khairat. Wah, kayak Isa, gak Isa. Ya, gitu. Akhirnya kita berlomba-lomba sampai itu kelas 10. Alhamdulillah bisa khatam setorannya. Setelah itu lanjut ke murojaahnya. Saya itu di wisuda udah. Jadi latar belakang saya itu sebenarnya nggak pengen jadi penghafal Quran, cuman ya gara-gara Allah pengen, iya, orang tua juga support, akhirnya itu. Jadi faktor orang tua sama lingkungannya itu. Ini berapa saudara Mas Anda? Saya ada 3, termasuk saya. Dari saya yang terakhir. Oh, yang ya. Bapak Ibu masih? Bapak Ibu masih. Betapa bahagianya Bapak Ibu bisa melihat generasinya sebagai penghafal Quran. Saya tadi sudah ngomong di awal bahwa anak-anak zaman sekarang itu pengen bahagia pertama, pengen sugih, pengen jadi influencer, pengen tenar, pengen jadi selebgram, pengen jadi yang real di TikTok dan lain sebagainya lah. Tapi sebaik-baik kebanggaan orang tua kan anak yang soleh-soleh, yang akan menyelamatkan dunia dan akhirat. Dan Masya Allah, Bapak Ibu bisa menyaksikan itu. Alhamdulillah. Semoga ini jadi motivasi juga buat teman-teman. Usia-usia di bawah las-lasan itu 12, 13, 15, 17 itu masih banyak potensial ya Mas? Masih encer banget otaknya. Dibandingkan dengan usia-usia yang sudah matang. Mikirnya udah sana ke sana. Ya. Itu mempengaruhi banget. Kita kan kalau hafal kan butuh fokus. Saya jujur pengalaman saya sendiri itu kalau hafal nggak niat itu lama banget hafalnya. Sampai biasanya hafal 1 halaman itu dulu pas SMA itu mungkin 1 jam, setengah jam udah bisa. Cuma gara-gara nggak mood di depannya, gara-gara nggak niat, akhirnya susah. Nah, ada teman saya itu, dia itu pas halakoh itu kan sekitaran 1 jaman. Dia setoran, habis setoran dia mundur, dia nyiapin setoran baru awal. Nah, terus dia hafalin ayat baru, 1 halaman yang baru, itu dia cepat banget hafal. Habis itu setoran lagi. Saya juga pernah ngalamin kayak gitu juga. Jadi faktor niat itu berarti ada waktu-waktu tertentu, ada moodnya lagi tinggi. Ya. Hafalan benar-benar bisa cepat banget itu. Oh, berarti benar. Ya. Kita pengaruh apa ya? Kebutuhan. Ya. Lingkungan. Anak kemudian dididik. Tapi belum, insya Allah nggak ada kata terlambat ya. Nggak ada terlambat. Ya, setidaknya kalau nggak jadi penghafal Quran, setidaknya jadi apa ya? Yang pecinta. Ya, pecinta Quran. Ya sering baca itu. Memahami maknanya. Benar. Jadi ada kecintaan ya, Mas? Ya, itu harus sih. Harus kecintaan. Seperti contohnya kayak kita ngafalin lagu. Lagu kita seneng, kok lagu ini enak gitu. Nah, akhirnya lama-lama hafal dengan sendirinya. Seperti juga dengan Al-Quran. Kalau kita seneng, itu bakalan cepet. Benar. Apapun itu kalau dilakukan dengan kecintaan itu akan diberi kemudahan. Apalagi ini tentang agama ya. Nah, itu harusnya punya kecintaan yang ya. Ini saya penasaran dengan pernyataan saya di awal. Perlu kita tes ini. Bukan ngetes ya, Mas. Karena saya hafalannya nggak aneh. Saya nyebut 1 ayat, bisa dibacakan? Bisa. Insya Allah bisa ya. Saya dulu itu pernah dengerin artinya bagus. Kalau Ali Imran 110. Iya. Saya buka dulu Simak, saya nggak hafal lah nanti. Saya ngomong Ali Imran 110, jangan bacakan 115 ya. Saya buat dulu Al-Quran. Oke, ini saya buka. Ini unboxing Al-Quran. Dibaca oleh penghafiz Quran. Monggo Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Selain hafiz Quran, beliau mazhab Abu Bakar ya? Iya. Jadi menguasai bahasa Arab. Ya. Insya Allah. Dan semoga Allah menjaga hafalan jenengan. Amin ya Allah. Kok saya yang jadi doa. Harinya jenengan yang enggak saya untuk anak-anak saya. Ya. Biar jadi hafiz. Amin. Jadi
Benar banget. Jadi ayat ini sangat mengena. Kita sebagai umat Islam ini umat pilihan, apalagi kita mengajarkan yang baik dan mencegah yang mungkin. Iya. Jangan sampai kalau di not terakhir itu, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya. Orang fasik itu kayak apa, Mas? Orang fasik Yang tahu tapi tidak mengamalkannya. Memang konsepnya di dalam Islam itu baik dan buruk. Iya. Nggak ada yang tengah-tengah. Tengah-tengah, yang tengah-tengah itu kalau nggak munafik ya fasik. Iya. Betul. Dari dua Amin, sifat amin, itu. amin. Dan ini Mas Angga luar biasa sekali, kita test drive ya. Masya Allah. Nilainya sangat biasa. Kemudian tadi sudah disampaikan hal yang mengurangi itu lebih cenderung ke dunia ya, Iya. tentang pergaulan, tentang wanita, Lingkungan. usia panjenengan ini, usia apa sih ya gak good looking, akhirat, punya hafalan tinggi. Nah, apa pesan-pesan panjenengan kepada pemuda yang saat ini sedang gandrung-gandrungnya kepada media sosial? Iya. Saya jabarkan sedikit bahwa pemuda sekarang itu hidup foya-foya pengen mati masuk surga. Iya kan? Cita-citanya sekarang kayak gitu. Sangat mulia cita-cita, tapi apa daya? Nggak ada usaha untuk Nah, pesan panjenengan untuk mereka yang ingin hafiz Quran atau mereka yang masih terperangkap dengan pergaulan yang baik, monggo pesan panjenengan apa? Pesan saya yang pertama untuk yang sekarang sedang menghafal Al-Quran, ya intinya semangat, niatnya dijaga. Yang kedua, kalau saya sendiri ngafalnya sebenarnya nggak perlu banyak-banyak dulu. Yang penting kamu tahu artinya, kamu tahu maknanya, dan mungkin hafalannya. Dikit-dikit nggak apa-apa. Tapi yang kalau bisa diselesaikan gitu. Jadi niatnya dijaga, terus lingkungannya, pergaulannya itu ngaruh banget ya. Pergaulan, terus kita dengerin sesuatu yang buruk-buruk, dijagalah intinya. Terus untuk teman-teman yang di luar itu, ya setidaknya kalian sehari pernah buka Al-Quran lah. Kitabnya sendiri masa nggak pernah dibuka kan? Astagfirullah. Lah ya, pedoman hidup kita masa nggak pernah dibuka? Ya peta perjalanan kita menuju akhirat masa nggak tahu? Ya itu, paling nggak sehari dibaca, walaupun cuma 1 juz lah. Ya minimal 1 juz lah. Tak terus kok 1 juz ya minimal 1 juz. 1 juz itu paling 1 jam lah, kurang lebih 1 jam. 1 jaman. Tergantung ya. Yang bacanya sih. Bacanya. Terus apa lagi Mas Angga? Jadi ya kalau kita nggak bisa ya itu tadi nggak bisa menghafalnya, minimal kita bacanya difahami. Diamalkan. Ya. Dan ikut kajian itu penting. Nah, penting itu. Saya jenengan sudah habis Quran, jenengan ngaji nggak? Ngaji ya. Oh ikut-ikut di kemajisan. Alhamdulillah ngaji. Jadi itu kayak istilahnya kayak ikut murojaah hafalannya juga. Oh ya ini buka ayat ini kita langsung gak ada ayat ini tentang ini. Jadi kita hafalan terus kita ngaji juga. Ngaji itu dalam artinya enggak kita itu memahami makna dalam Al-Qur'annya. Kita lebih paham gitu. Lingkungan yang baik juga. Itu circle yang baik juga. Iya. Itu penting banget itu. Jadi apa itu namanya? Diulang-ulang. Ya. Kemudian sedikit tapi tahu maknanya. Ya. Kalau bisa ya banyak ya. Ya. Itu bagi yang menghafal Quran jangan patah menyerah. Kemudian yang kedua yang ibaratnya minimal itu baca Quran, baca. Jaga pergaulan, jaga niat. Nah, itu niatnya yang paling. Yang terakhir, ini juga pasti masih jomblo. Iya. Gimana harapan panjenengan tentang jodoh di masa depan panjenengan? Maksudnya gini, orang hafiz Quran itu apakah harus dapat hafiz Quran? Gitu enggak? Apakah pengharapannya itu minimal ya pendukung lah dengan Al-Quran? Gimana pengharapan panjenengan? Saya harapannya ya kita maksimalnya ya kita cari yang mereka yang setara, maksudnya nggak setara, kita nyari yang kayak beliau juga hafal Al-Quran, jadi kita bisa semaan gitu, maksimalnya gitu, minimalnya ya dia paham Al-Quran lah, paham Al-Quran dalam artian dia itu bacanya bagus, terus bisa baca, bisa tahu maknanya seperti itu. Jadi enggak yang bertolak belakang dengan iya. suruh tutup aurat, suruh
memanjangkan hijab, tapi kamu malah memendekkan. Iya. Harapan kita orang baik ya dapat orang baik. Iya. Masuk kowe foya-foya hidup sak-sae ra njogo pergaulan terus enak sekali. Soleh. Gak bakal bisa. Masa kehidupannya aja bertolak belakang dengan Al-Quran, masa dapat pengaruh. Iya. Dan ini kan sangat jauh lah. Ya mungkin yang dakwah dapat pendukung dakwah, yang hafiz ya dapat pendukung hafiz juga ya. Nah besar harapan kami Mas Angga hadir di sini di podcast ini dapat menginspirasi pada teman-teman. Amin amin. Maupun usaha yang lanjut bahwa belajar Al-Quran itu nggak ada kata terlambat. Apalagi selama kita masih di dunia, kita masih punya banyak kesempatan. Pasti itu. Kita jadi orang Islam itu mau jadi penghafiz, mau jadi pendakwah, mau jadi ahli sedekah, ahli pejuang-pejuang. Kita ambil peran itu ya Mas Angga. Iya. Dan salah satu Mas Angga yang ambil adalah penghafiz Quran. Semoga Allah melindungi apalagi. Terima kasih lah hadir di sini. Kita sudah di penghujung acara. Semoga Allah memberkahi, barokah Allah untuk anjuran dan salam buat Bapak Ibu. Dari saya siapa? Ya itu sekilas tentang Mas Angga. Semoga menjadi perhatian dari kita, menjadi motivasi, menjadi pakar. Kita harus menjadi pribadi yang lebih baik. Bahwa kalau ada anak usia muda yang habis Quran, kita udah usianya lewat, ya jangan putus asa. Aku usia lewat enggak. Kita enggak punya alasan sedikit pun untuk tidak menjadi yang lebih baik, gitu ya. Sekian apa yang dapat kita sajikan di podcast malam hari ini. Tetap semangat, tetap stay strong, tetap sabar. Semoga kita semua dalam kebaikan yang lain. Kita dipertemukan dengan kebaikan yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.